Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fiasa Dika Amarajef, mahasiswa UIN Salatiga, Prodi Psikologi Islam. Semester 5. Oke, baik. Di sini saya akan mereview buku yaitu Konseling dan Psikoterapi Islam yang ditulis oleh Bapak Agus Hermawan. Di mana buku ini diterbitkan di Yayasan Hajah Kartini Kudus yang dieditori oleh Erlina Wijayanti, Risa Hisam, dan Anas Diaul. Buku ini diterbitkan pada tahun 2024 dengan berisikan 8 bab. Tetapi di sini saya akan mereview dari bab 1 hingga bab 5 saja. Baik, langsung saja di bab 1. Bab 1 itu di bukunya Bapak Agus ini mengenai pengertian, fungsi, tujuan, metode, prinsip, persamaan, perbedaan konseling dan psikoterapi Islam. Di mana Bapak Agus itu menulis bahwa dalam dunia psikologi dikenal istilah konseling dan psikoterapi sebagai bentuk aktivitas pemberian bantuan psikologis kepada seorang individu yang memerlukannya. Psikoterapi Islam lebih mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan keislaman berparadigma kepada Al-Quran dan as-sunnah Rasulullah SAW. Di bab ini Bapak Agus menulis ada beberapa poin seperti konseling Islam, terus ada psikoterapi Islam, dan persamaan dan perbedaan konseling dengan psikoterapi. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu mengenai hakikat manusia dalam pandangan Islam dan kebutuhan manusia kepada terapi konseling. Di mana Bapak Agus itu menyebutkan bahwa perilaku manusia yang bersifat biologis, fisiologik, psikologik, dan rohaniah merupakan efek atau akibat proses perubahan materi dalam tubuhnya manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk biologis, di mana makhluk pribadi dan makhluk sosial. Ayat-ayat Al-Quran menerangkan ketiga komponen tersebut. Di bab 4 ini juga memiliki beberapa poin seperti hakikat manusia yang mencakup sebagai makhluk biologis, sebagai pribadi makhluk, dan sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk religius. Terus poin kedua ada potensi manusia. Poin ketiga ada kebutuhan manusia dalam psikoterapi Islam. Itu tadi bab 2. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu mengenai sejarah, teknik, dan hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu lainnya. Di mana bab 3 ini Bapak Agus menjelaskan beberapa poin juga, seperti sejarah psikologi Islam. Selanjutnya ada bentuk dan teknik psikoterapi. Dan yang terakhir itu poin yang ketiga adalah hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu-ilmu kesehatan lainnya. Ini tadi adalah poin-poin bab 3. Selanjutnya ke bab 4, yaitu mengenai sehat dan sakit dalam Islam. Jadi Bapak Agus itu menjelaskan di dalam bukunya ini bahwa batasan sehat menurut WHO meliputi fisik, mental, maupun sosial. Sedangkan batasan sehat menurut Undang-Undang Kesehatan meliputi fisik, yaitu badan, mental, yaitu jiwa, sosial, dan ekonomi. Nah, terus Bapak Agus juga mencantumkan beberapa poin di bab 4 ini, seperti pengertian sehat dan sakit, ada kesehatan jiwa dalam Islam yang mencakup seperti konsep sehat dan sakit dalam Islam, gangguan jiwa, penanggulan gangguan jiwa, ibadah dan kesehatan jiwa, dan yang poin terakhir itu ada sakit sebagai takdir yang menguatkan Islam. Yang bab kelima atau yang bab terakhir yang akan kita review itu mengenai manajemen dan prosedur pelayanan konseling dan terapi Islam. Di mana di buku ini menjelaskan bahwa dalam perspektif bimbingan konseling Islam, psikoterapi bisa dilakukan secara individual maupun secara kelompok. Proses terapi dan penyembuhan melalui pendekatan Islami sering disebut dengan istilah istisqa. Selain satu metodenya adalah doa. Nah, di dalam bab 4 ini Bapak Agus mencantumkan beberapa poin. Yang poin pertama yaitu mengenai pengertian manajemen prosedur konseling dan terapi Islam. Poin kedua tentang tahap-tahap psikoterapi Islam, seperti wawancara awal, proses terapi, tindakan,
dan mengakhiri terapi. Dan selanjutnya poin ketiga yaitu tentang model-model psikoterapi dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu tadi adalah review bukunya Bapak Agus mengenai konseling dan psikoterapi Islam dari bab 1 dan 5. Nah, kelebihan dari buku ini yaitu Bapak Agus itu menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca dan menggunakan kata-kata yang tidak menggunakan kata-kata asing. Jadi untuk pembaca itu mudah untuk dipahami. Dan kekurangan dari buku ini mungkin karena bukunya itu sedikit tipis, yaitu hanya 68. Seharusnya itu kalau bisa itu lebih tebal lah, biar kita itu jadi wawasan tentang konseling dan terapi psikoterapi Islam ini lebih luas. Itu saja dari saya. Dan apabila teman-teman ada yang ingin membeli buku konseling dan psikoterapinya Bapak Agus, bisa langsung datang aja ke UI Salatiga karena Bapak Agus di situ adalah dosen psikoterapi Islam. Baik teman-teman, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.